Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Khotimah dari kelas D Prodi Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi STAK dengan menggunakan media non-komputer. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita menuju ke materi. Materi kali ini adalah STAK atau yang biasa disebut dengan tumpukan. Pengertian STAK. STAK merupakan salah satu implementasi dari linked list. STAK juga bisa disebut sebuah kumpulan data yang menggunakan proses LIFO atau last in first out atau FILO first in last out, yaitu data yang paling terakhir dimasukkan ke dalam STAK merupakan data yang pertama kali keluar. Ini adalah contoh tumpukan. Atau bisa disebut kumpulan data-data dalam sebuah, dan STAK ini memiliki karakteristik FILO atau LIFO. Yaitu yang terakhir kali masuk dan yang itu pula pertama kali keluar. Oke, selanjutnya adalah operasi-operasi yang diterapkan dalam STAK. Yang pertama, operasi push atau digunakan untuk menambahkan item pada STAK atau tumpukan paling atas. Yang kedua, operasi pop digunakan untuk mengambil item pada STAK pada tumpukan paling atas. Jadi operasi pop ini merupakan kebalikan dari operasi pass. Yang selanjutnya, clear digunakan untuk mengkosongkan STAK. Yang keempat, create STAK atau membuat tumpukan baru dengan jumlah elemen yang kosong. Yang kelima, make no atau mengosongkan tumpukan S jika ada elemen, maka semua elemen dihapus. Yang keenam adalah isEmpty, fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah STAK sudah kosong atau belum. Dan operasi yang terakhir adalah isFull, atau fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah STAK sudah penuh atau belum. Di antara 7 operasi tersebut yang sering digunakan dalam STAK atau bisa digunakan dalam STAK sederhana ada 4, yakni operasi push, pop, isEmpty, dan isFull. Sedangkan operasi clear, create STAK dan make no itu digunakan dalam keadaan tertentu saja. Selanjutnya kita ke kelebihan dan kekurangan STAK. Kelebihannya, penambahan dan penghapusan data dapat dilakukan dengan cepat, yaitu atau 1, selama memori masih tersedia. Penambahan data bisa terus dilakukan. Dengan demikian tidak ada kekhawatiran terjadi STAK overflow. Sedangkan kekurangannya,
Setiap sel tidak hanya menyimpan value saja, melainkan juga pointer ke sel berikutnya. Hal ini dapat menyebabkan implementasi stack memakai linked list akan memerlukan memori yang lebih banyak daripada kalau diimplementasikan dengan array. Tiap elemen pada linked list hanya bisa diakses secara sekuensial sehingga lambat, yaitu O-nya n. Oke, selanjutnya stack biasa digunakan untuk mengubah urutan data, kemudian mengubah notasi infix menjadi postfix atau sebaliknya mengubah notasi postfix menjadi infix. Kemudian backtracking problem, dan yang terakhir mengubah angka desimal menjadi bilangan binary. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya langsung saja menuju ke contoh. Ini merupakan contoh tumpukan. Tumpukan menggunakan prinsip LIFO. Misalnya, apabila kita akan mengambil buku pada urutan ketiga dari atas, maka kita harus mengambil satu persatu dari yang paling atas atau paling akhir diletakkan. Jadi kita tidak bisa langsung mengambil saja begini, tapi kita harus mengambilnya satu persatu dari yang paling atas atau paling akhir dimasukkan seperti ini. Barulah kita bisa mengambil buku yang kita inginkan. Yang berikutnya adalah operasi pos yang digunakan untuk menambahkan item. Jadi seperti ini. Setelah operasi pas ada juga operasi pop. Operasi pop merupakan kebalikan dari operasi pas. Jadi di sini kita mengambil data pada tumpukan teratas atau tumpukan yang baru saja atau terakhir kali diletakkan untuk diambil dari tumpukan tersebut. Operasi yang selanjutnya adalah isEmpty, yaitu operasi yang digunakan untuk mengecek stack kosong atau tidak. Di sini kita memiliki misalnya 4 data. Karena isEmpty tidak memiliki batas maksimum, jadi kita otomatis bisa menambahkan data di atasnya. Dan yang terakhir adalah operasi isFull. Operasi isFull berfungsi untuk mengecek apakah stack dalam keadaan penuh atau tidak. Misal stack memiliki jumlah maksimum 5, jadi otomatis stack ini sudah memiliki 1, 2, 3, 4, 5 jumlah data. Jadi pada stack ini tidak dapat ditambahkan lagi. Cukup sekian contoh yang dapat saya peragakan. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan atau perbuatan saya selama video ini. Apabila ada kritik dan saran, silahkan disampaikan. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.